Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina Muhammad sahibul wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini marilah kita memuji dan memuja kepada Allah Rabbul Izzati yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan saum selanjutnya di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kemudahan di setiap harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karenanya beliau risalah Islam ini telah sampai kepada kita, dan dengan beliau pula kejadian-kejadian yang luar biasa ketika beliau mendakwahkan dakwah Islamiyah ini kepada kita begitu banyak terjadi. Salah satunya adalah Isra wal Mi'raj. Pada kesempatan ini, insya Allah, saya akan menyampaikan kilasan-kilasan tentang kejadian besar Isra wal Mi'raj. Namun sebelumnya, mari kita saksikan dulu cuplikan atau gambaran umum mengenai Isra wal Mi'raj. Ahmad, sudah sore. Ayo siap-siap sholat maghrib ke masjid. Iya ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah, kenapa sholat kita ada 5 waktu? Sini, ayat ceritakan kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 2 peristiwa dalam perjalanan ini. Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Jadi dahulu pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian, saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena meninggalnya Sayyidati Khadijah, sang istri tercinta. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga didatangkanlah Buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda, yang kakinya sangat jauh juga melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama Jibril. Sehingga terbanglah Buraq dengan kecepatan kilat, melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Nabi mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunat 2 rakaat.
Seusai sholat, Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit yang pertama. Maka naiklah mereka sehingga dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati langit yang ketujuh, Nabi Muhammad diantarkan ke Sidratul Muntaha. Dan beliau diperlihatkan juga kekuasaan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa indah sekali. Kemudian Nabi dipanggil untuk bertemu Allah. Dalam pertemuan itu, Nabi melihat Allah seperti cahaya yang terang sekali. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk mewajibkan sholat 50 waktu setiap hari. Kemudian Nabi memohon kepada Allah agar diberi keringanan, karena itu terlalu berat bagi umat Muhammad. Setelah permohonan yang panjang, akhirnya Allah mewajibkan sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada akhirnya, Nabi diantar pulang, turun ke bumi, dan kembali ke rumahnya dalam sekejap. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Jadi, sholat 5 waktu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umatnya yang wajib dikerjakan, agar kita selalu disayang dan dijaga oleh Allah, bahkan masuk surganya Allah yang sangat indah. Masya Allah, luar biasa bukan? Ahmad mau masuk surga? Wah, iya ayah, Ahmad ingin masuk surga. Kalau Ahmad ingin masuk surga, jadilah anak yang soleh dan jangan pernah tinggalkan sholat ya. Hadis tentang Isra dan Mi'raj adalah sebagai berikut. Riwayat tentang perjalanan malam Nabi dan diangkatnya beliau ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah dan menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu terdapat dalam kitab hadis sahih Imam Muslim. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah didatangi borok, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bighal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut borok tersebut mencapai ujungnya. Dia bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Dia bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian, aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai, aku terus keluar. Tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka ditanyakan, siapakah kamu? Jibril menjawab. Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab,
ya, dia telah diutus. Maka dibukakanlah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Dia menyebutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Lalu aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril lalu minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketiga. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan, siapakah kamu? Jibril menjawab, saya Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, saya Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah berfirman, dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi derajatnya. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, saya Jibril. Ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-6. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, saya Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, saya Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Ma'mur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah. Dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Dia bersabda, ketika dia menaikkannya dengan perintah Allah, maka Sidratul Muntaha berubah. Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Karena indahnya, lalu Allah memberikan wahyu kepada dia dengan mewajibkan sholat 50 waktu sehari, semalam. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya, apakah yang telah dipardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Dia bersabda, Rasul bersabda, sholat 50 waktu. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya.
Aku pernah mencoba Bani Israel dan menguji mereka. Dia bersabda, aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurangkan 5 waktu salat dari dia. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu salat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Dia bersabda, aku masih saja bolak-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa. Sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap salat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Maka itulah 50 salat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa. Lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang kali kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkan aku malu kepadanya. Berikut adalah hikmah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari hikmah terjadi Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Terdapat kurang lebih 10 hikmah yang dapat kita ambil. Salah satu adalah pertama, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala langsung terhadap Nabi Muhammad, karena pada saat itu adalah tahunnya kesedihan yang sangat memilukan untuk Rasul kita tercinta Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj. Lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. Yang ketiga, salat Rasulullah bersama para nabi dan rasul terdahulu di Baitul Maqdis. Hal ini menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpinnya para nabi-nabi dan rasul. Yang keempat, sesungguhnya Masjid Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Rasul dan kiblat pertama umat Islam. Yang kelima, pentingnya sholat dan kedudukannya yang sangat agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah sholat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Yang keenam, Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara Islam dan Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Yang ketujuh, keberanian Rasulullah SAW sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka. Yang kedelapan, keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar, sehingga beliau mendapatkan julukan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kesembilan, Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang dilihatnya pada saat itu. Beliau diperlihatkan bagaimana siksa untuk orang yang suka ghibah, orang yang berzina, orang yang makan harta anak yatim, dan lain-lain sebagainya. 10. Para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjidil Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.